Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi, yang saya cintai. Selamat pagi. Sebelum kita ibadah, ada pengumuman penting. Dengerin baik-baik. Bahwa tanggal 10 ini kita ada perjamuan kudus. Ibadah kita sertai perjamuan kudus. Nah, kemungkinan di rumah tidak ada roti atau roti perjamuan, enggak ada sirupnya, anggurnya. Tapi Bapak Ibu punya teh di rumah. Tapi kalau ada sirup merah boleh juga. Kalau enggak ada, teh aja disiapkan. Dan rotinya kalau ada roti tawar boleh, tapi kalau enggak ada roti apa aja. Ya, jadi anggaplah itu bahwa benar-benar ini perjamuan suci kita lakukan di gereja. Sekali lagi, mohon diperhatikan, sekarang kita ada perjamuan suci. Perjamuan suci ini persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya kira mengerti semua apa yang saya umumkan. Dan di persembahan kita juga tetap ada persembahan kolekte dan persepuluhan yang biasa kita adakan minggu pertama, tapi ini kita adakan di ibadah Paskah. Ya, jadi persembahan kolekte tetap dilakukan, ya, dan persepuluhan tetap dilaksanakan. Walaupun kita ibadah di rumah, tetapi itu kewajiban kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Ditransfer, ya, udah ada. Kalau belum ngerti tanya, ya. Lalu saya ulangi lagi untuk di ibadah Paskah ini, ya, persembahan kolekte dan persembahan persepuluhan ditransfer, karena tidak mungkin kita datang ke gereja bawa ke kotak. Harap dimengerti semua, atau mudah-mudahan semua mengerti dan semua menyaksikan. Dan tanggal 12 April ibadahnya tetap masih ibadah online. Karena kita belum ada berita bahwa kita boleh kumpul-kumpul di gereja. Jadi tetap ibadah online. Ya, persembahannya juga tetap ditransfer seperti kemarin-kemarin. Mudah-mudahan kemarin-kemarin itu, minggu-minggu kemarin itu kita lakukan semuanya supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya ulang sekali lagi, tanggal 12 masih ibadah online. Ibadahnya tetap mudah-mudahan semua bisa melakukan, dan persembahannya tetap ditransfer dulu, ya. Mudah-mudahan semua mengerti. Ini saya udah ulang-ulang lagi. Persembahan kolekte perpuluhan ditransfer, dan tanggal 12 tetap ibadah online. Saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam kasih, salam sehati. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua siap untuk memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Ada ayat di mana Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Dia begitu khawatir, dia begitu sangat takut pada waktu itu sehingga ia berdoa. Tetapi ada satu firman Tuhan yang Tuhan berkata seperti ini. Ya Bapa,
jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saya percaya Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan Yesus betul-betul khawatir dan takut. Tetapi dia tidak semata-mata ingin memenuhi keinginan dagingnya saja untuk lewat dari cobaan maut. Tapi dia terus berserah kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya percaya pada hari-hari yang jahat ini, badai yang Tuhan berikan bagi kita melalui virus corona, dan saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua itu akan berlalu jika kita terus bersandar, jika kita terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara yang sekarang yang ada di rumah, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Dan ada satu pujian yang boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua mau untuk bersama-sama memuji Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Bapak Ibu yang di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Dia. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Boleh Bapak Ibu yang di rumah sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Biarlah kita mau menyerahkan segala beban kita hanya kepada Yesus. Tak pernah Dia janji hari kan panas. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Yesus sanggup menolongmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Berikan sorak-sorai ibu bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari sama-sama kita dudukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbananmu di kayu salib tidak pernah sia-sia bagi kami Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengenang kematian-Mu di kayu salib, di mana Engkau telah mati bagi kami, Engkau berkorban bagi kami, dan menyelamatkan kami ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah Kau berikan bagi kami ya Bapa. Biarlah hati kami tenang dan hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang hanya bersama-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan kami, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita sembah Dia. Haleluya. Kau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu berserta kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Kau Allah yang sanggup menyelamatkan kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia bagi kami. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan.
Engkau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Kaulah harapan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kau berkorban bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Kau kuatkan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Kami mau terus memandang salib-Mu ya Bapa. Darah-Mu tercurah, daging-Mu terkoyak bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Karena salib-Mu kami hidup. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu Di hidupku. Saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita mau pandang salib Yesus. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu waktu dan tempat saya serahkan pada hamba-Nya. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang mulia, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan boleh naik di hadirat-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hari-hari ini Tuhan kami merasakan kegelisahan di dalam hidup kami. Hari-hari ini kami merasakan kecemasan, hari-hari ini kami merasakan ketakutan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama akan belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan.
Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kembali iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami kuat untuk melangkah. Sehingga kami boleh kuat untuk menghadapi persoalan. Menghadapi hal-hal yang boleh terjadi. Goncangan-goncangan yang ada di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ini sehari ini Tuhan. Sedang bersama-sama kami beribadah walaupun tidak di tempat ini Tuhan. Melalui streaming, melalui online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu juga hadir. Hadirat-Mu juga hadir Tuhan. Dan menguatkan setiap kami Tuhan. Membangkitkan setiap iman percaya kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami. Dan memberikan kami kekuatan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan, memulihkan kehidupan kami. Doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Kristus, shalom semuanya. Semuanya apa kabar? Semua diberkati Tuhan. Saya percaya semua kita ada pada hari ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Ya, kita boleh kuat, kita boleh sehat, kita boleh gagah hingga saat ini. Semua karena apa? Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tuhan yang setia. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Biasanya kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Namun hari ini karena situasi dan kondisi, maka kita harus berada di tempatnya masing-masing. Stay at home. Ya, dan ini juga merupakan anjuran pemerintah untuk kita melakukan social distancing, physical distancing sehingga apa? Sehingga kita harus melakukan seperti ini. Ya, dan bukan hanya itu saja, gereja-gereja lain pun melakukan hal yang sama. Semua melakukan ibadah online, semua melakukan streaming. Namun jangan khawatir saudara, ya. Saudara beribadah di rumah, saudara angkat hati di rumah buat Tuhan, kita sama-sama berdoa di tempat ini, semua memiliki kuasa yang sama. Ya. Firman Tuhan katakan, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenarannya. Tidak bergantung tempat. Saudara angkat hati di tempat saudara, di rumah saudara, maka kuasa Tuhan akan hadir. Hadirat Tuhan akan memenuhi. Semua kita yang ada di sini mengangkat hati bagi Tuhan. Kita semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Ya, sama-sama kita mengalami berkat Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara, yang kedua saudara, kenapa hari ini adalah hari yang luar biasa? Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian yang adalah dasar kepercayaan kita sebagai orang percaya. Melalui kematiannya kita beroleh pengampunan. Melalui kematiannya kita beroleh Tuhan penghapusan atas segala hutang dosa kita. Dan melalui kematiannya kita mendapatkan hidup yang kekal. Kematian mendatangkan hidup yang kekal. Nah hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah saya berjudul mengalahkan ketakutan. Saya akan menyampaikan tema khotbah sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, ya, di mana kita banyak mengalami tekanan, di mana banyak kita mengalami ketakutan dan kecemasan oleh karena keadaan saat ini. Mari kita sama-sama buka terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ya, satu ayat buat kita pada pagi hari ini. Ya. Ayat yang 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara bisa garis bawahi di situ, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, tentunya kita sudah mendengarkan kisah tentang Daud dan Goliat. Kalau kita ingin mendengarkan kisah ini, kita bisa melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58. Kita akan melihat bagaimana cerita ya Daud ya mengalahkan Goliat. Dari mulai dia datang ke medan peperangan sampai dia masuk ke dalam medan peperangan. Ya, dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang penggembala domba. Dia tidak memiliki pengalaman perang sedikit pun. Ya, pengalamannya di dalam CV-nya hanyalah tertulis penggembala kambing dan domba. Ya, sementara Goliat, ya, Alkitab mencatat dia adalah seorang yang prajurit terlatih. Sejak muda dia sudah dilatih untuk masuk menjadi tentara. Dia seorang keturunan raksasa. Alkitab mencatat ketingginya adalah 2,97 meter atau kurang lebih 3 meter. Ya, begitu besar, tinggi Goliat.
Pakaiannya baju zirah bersisik, ya beratnya kurang lebih 56,7 kilogram. Dia memakai ketopong tembaga, ya, penutup kaki tembaga, senjata lembing, tombak, pedang, ya, dan berbagai pengalaman-pengalaman lain yang dimiliki oleh Goliat di dalam medan peperangan. Sedangkan Daud, ya, tidak memiliki pengalaman apa-apa, hanya seorang penggembala domba. Ya. Nah, di dalam perikop ini diceritakan bahwa suatu kali tentara Israel berperang melawan tentara Filistin. Ya, sudah seringkali tentara Israel berperang melawan bangsa Filistin. Ya, sudah seringkali. Tetapi kondisi saat ini berbeda. Berbeda kenapa? Karena pada waktu itu muncul seorang panglima Filistin bernama Goliat. Ya, dia maju medan peperangan dan dia menantang bangsa Israel, menantang tentara-tentara Israel yang berani maju lawan saya, satu lawan satu. Dengan berpakaian lengkap, berbaju zirah, ketopong, dengan pedang, lembing, tombak dia bawa. Dengan suara yang menggelegar, dia tantang tentara Israel. Dia berteriak-teriak, siapa yang mau maju silakan. Kalau engkau kalah maka engkau semua akan menjadi hambaku. Sebaliknya kalau kami kalah maka kami akan menjadi hambamu. Dia mengejek, ya, selama berhari-hari, dikatakan 40 hari lamanya. Goliat menantang bangsa Israel, dia mengejek bangsa Israel. Dan bangsa Israel apa respon mereka? Tidak ada yang berani. Ya. Di dalam ayat yang 11 dikatakan tadi, ya, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya. Raja Saul ketakutan. Para panglima ketakutan. Apalagi tentara-tentara yang di bawah. Semua ketakutan, ya, semua cemas. Ya. Apalagi ketika Goliat berteriak-teriak di medan peperangan. Suaranya menggelegar di dalam ayat yang ke-24. Ya, kalau boleh dibuka di ayat 24. Ya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Tentara Israel sangat ketakutan. Ya. Orang yang takut jangankan berperang melawan. Ya. Mereka maju ke medan peperangan aja nggak berani. Dikatakan firman Tuhan di sini, mereka lari ketakutan, jangankan melawan. Saya percaya begini, selama 40 hari Saul bersama panglimanya mulai rapat, ya. Dia mulai berpikir siapa kira-kira yang bisa menghadapi Goliat. Orang-orang yang terkuat sekalipun di Israel, tentara Israel, tidak berani menghadapi Goliat. Ya. Mereka sadar, ini bukan lawan saya, ini bukan tandingan saya. Semakin mereka cemas, semakin mereka ketakutan. Ya. Semakin Goliat itu berteriak-teriak, siapa yang akan melawan saya? Semakin Goliat itu mengejek orang-orang Israel. Ya saudara, sampai pada suatu kali datanglah seorang yang bernama Daud. Ya, dia disuruh untuk menemui kakak-kakaknya, saudara-saudaranya di medan peperangan yang mereka sebenarnya adalah tentara Israel pada waktu itu. Datang bukan untuk berperang, hanya apa? Untuk mencari kabar. Apakah keadaan kakak-kakaknya sehat? Ya, dan membawakan ransum. Ya. Ketika Daud sampai di medan peperangan, apa yang dia lihat? Dia lihat kakak-kakaknya pada ketakutan. Dia lihat apa? Dia lihat tentara Israel pada ketakutan. Dia lihat apa? Dia lihat Raja Saul ketakutan. Panglima-panglimanya ketakutan semua. Ya. Dan dia menyaksikan dan dia mendengar. Ya. Goliat berteriak-teriak. Mengejek tentara Israel. Goliat berteriak-teriak menantang tentara Israel. Maka bangkitlah hati Daud. Dia tertantang. Ya, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya menghina tentara barisan Allah. Ya, singkat cerita, Daud dipanggil oleh Saul. Ya. Dan dalam kesempatan itu Daud berkata,
Ya. Di dalam ayat yang ke 31 di situ katakan, Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Ya. Tetapi apa yang dikatakan Saul? Saul menyaksikan kemampuan Daud. Ya. Wajar. Ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang hanya penggembala. Dia tidak punya pengalaman berperang. Dia tidak pernah berlatih militer. Ya. Makanya Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat mengalahkan orang Filistin ini. Engkau masih muda, sedangkan dia sejak kecil dia sudah terlatih. Sejak muda dia sudah menjadi seorang prajurit. Sedangkan engkau, apa? Ya. Tetapi apa kata Daud di sini? Ya. Tuanku, hambamu ini adalah seorang penggembala kambing domba, ayahnya. Jikalau ada singa beruang menerkam salah satu domba, maka hambamu akan kejar, akan hantam itu singa dan domba. Ya. Jikalau mereka melawan, maka hamba akan tarik janggutnya, hamba akan bunuh. Ya. Demikian juga dengan orang Filistin ini. Ya. Akan mengalami hal yang sama seperti singa dan beruang. Diberikan penjelasan seperti toh tetap Saul pun masih meragukan ya kemampuan Daud. Ya. Betul, tetapi ini bukan singa, ini bukan beruang, ini manusia, ini raksasa. Dia sudah berlatih perang, ya. Lantas apa yang Daud katakan? Ya. Kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Ya. Dengan kata lain, Daud ingin mengatakan kepada Saul, Daud ingin mengatakan juga kepada kita pada hari ini. Kalau dulu Tuhan itu menolong kita, kalau kemarin itu Tuhan itu menolong kita, maka Tuhan yang sama juga akan menolong kita hari ini. Amin. Itu yang Daud katakan kepada Saul. Sehingga apa? Saudara, akhirnya Saul merestui Daud. Singkat cerita saudara, Daud pergi medan peperangan. Ya, dia berjumpa dengan Goliat, dia melawan Goliat. Ya, secara hitung-hitungan, secara teori. Siapa yang menang? Ya. Kira-kira Daud bakalan menang lawan Goliat secara hitung-hitungan secara teori. Ya. Daud yang tidak punya pengalaman perang melawan orang yang sudah punya pengalaman perang. Daud yang tidak memakai baju perang. Tidak membawa tombak, tidak membawa pedang, tidak membawa senjata, melawan orang yang memakai baju perang, membawa tombak, membawa pedang, membawa lembing. Secara logika hitung-hitungan siapa yang menang? Daud bisa bakalan menang. Sedangkan dia hanya mengandalkan tongkat. Dia hanya mengandalkan batu. Ya, yang dia umban. Apakah bisa menang? Gak mungkin. Ya. Secara teori gak mungkin. Ya. Secara persenjataan kalah. Secara kemampuan kalah. Kok bisa menang, saudara? Ya. Namun kita bisa melihat di sini, ya, Daud bertempur melawan Goliat. Ya. Dia ambil batu dan kemudian umban dia putar-putar lalu dilemparkan kepada Goliat. Ya, di dalam ayat 49 dikatakan, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batunya terbenam.
ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Saudara, kita bisa melihat dengan satu kali lemparan, ya, raksasa Goliat yang terlatih perang, yang memiliki persenjataan yang lengkap, roboh. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan coba lihat di sini, saudara. Berapa sih kekuatan batu bisa membuat orang itu mati? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Goliat itu memakai baju yang lengkap. Ya, dikatakan di dalam ayat 5, ya. Kalau kita baca ayat yang 5 tadi situ, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah. Goliat memakai ketopong tembaga. Kita pakai helm aja, saudara dilempar saudara pakai helm, itu akan aman. Apalagi ketopong tembaga, sangat-sangat aman. Ya, tapi coba firman Tuhan saudara kita lihat di sini. Alkitab mencatat Daud melempar dan itu mengenai dahinya dan masuk dan mati. Bagaimana mungkin batu bisa masuk ke dalam ketopong dan langsung terbenam di dalam dahi? Apakah mungkin sebagai manusia? Lantas bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Jawaban simpelnya, karena pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Ya, ada 3 kunci kemenangan Daud di sini yang kita bisa lihat. Yang pertama, pertolongan Tuhan. Ya, melawan singa secara manusia nggak mungkin kita bisa menang. Melawan beruang secara manusia nggak mungkin kita menang. Tapi Daud mengalami kemenangan. Melawan Goliat secara manusia, pikiran, teori, nggak mungkin Daud mengalami kemenangan. Tetapi Daud mengalami kemenangan. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu saudara, ya, bersama Tuhan, firman Tuhan katakan engkau akan cakap menanggung segala perkara. Ya. Karena pertolongan Tuhan, maka engkau akan mengalami berbagai hal di dalam kehidupmu, kemenangan. Seperti halnya Daud. Yang kedua, rahasia kemenangan Daud apa? Dia mengandalkan Tuhan. Bukan Daud yang berperang, tapi Tuhan yang berperang gantikan Daud. Ya. Jadi kuncinya kita mengandalkan Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, hari-hari ini kita sedang dilanda dengan saudara wabah virus corona. Ya, bukan hanya sakit, bukan hanya mati, tetapi dampak daripada itu semua bukan hanya kematian, bukan hanya sakit, tetapi banyak, ya, efek dominonya kemana-mana. Ya, banyak hari-hari ini orang bangkrut, banyak hari-hari ini orang stres, banyak hari-hari orang di PHK. Karena apa? Karena virus corona. Banyak perusahaan gulung tikar. Ya. Saya baru dapat cerita dari anak baru bekerja, baru 4 bulan bekerja. Ya. Dikatakan di kantor 300 orang di PHK. Karena apa? Keadaan susah. Dan anak saya juga terancam. Bukan terancam di PHK, terancam dirumahkan. Ya, 300 orang sudah di PHK. Susah. Perusahaan banyak yang bangkrut. Ada juga yang dipotong, gajinya dipotong. Ada yang setengah, ada yang 10%, tinggal 10%. Ya. Bursa saham semua anjlok, semua hancur semua. Semua orang susah, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalami kesusahan. Ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan hari-hari ini, hancur hidup kita, saudara. Daud mengandalkan Tuhan, walaupun tidak mungkin dia menghadapi raksasa Goliat, tapi dia andalkan Tuhan. Dan dia beroleh kemenangan. Ya.
Jikalau engkau mau melewati hari-hari yang susah ini, andalkan Tuhan dan kau akan beroleh kemenangan. Yang ketiga, rahasia Daud, bagaimana dia mengalami kemenangan. Dia melangkah dengan iman. Ya, ketika Goliat menantang di medan perang dengan pedang, dengan tombak. Ya. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Segala barisan bangsa Israel. Ya. Daud melangkah dengan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, mari kita lalui hari-hari ini. Semua orang di dunia susah saat ini. Ya. Semua orang mengalami kesulitan, semua orang mengalami persoalan. Ya. Yang kedua tadi kita andalkan Tuhan, yang ketiga melangkah dengan iman. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Biarpun pohon ara tidak berbuah, pohon ara tidak berbuah, hasil mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan akan beria-ria di dalamnya. Amin. Ya. Biarpun krisis ekonomi terjadi, biarpun banyak goncangan terjadi, tetapi dengar baik, ketika engkau ada di dalam Tuhan, engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Resesi boleh terjadi, anak Tuhan tetap resepsi di hadapan Tuhan. Ya. Tetap semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini semua orang tengah dilanda oleh ketakutan, kecemasan. Ya. Sama ketika bangsa Israel melihat Goliat, ketakutan, kecemasan yang sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Namun musuh yang kita hadapi sekarang ini berbeda. Kalau dulu Daud menghadapi Goliat, menghadapi raksasa, tetapi musuh kita hari ini adalah sangat-sangat kecil. Tidak terlihat oleh mata, ya, hanya terlihat oleh mikroskop. Ya. Nama musuh kita adalah virus COVID-19 ataupun virus corona. Namun walaupun sangat kecil, saudara, virus ini membuat sudah bisa membunuh orang, ribuan orang. Banyak orang meninggal saat ini. Oleh karena apa? Oleh karena virus ini. Ya, sehingga apa? Semua orang di dunia ini ketakutan. Di Italia hari ini, di Italia Perancis kurang lebih 500 orang setiap harinya mati. Kenapa? Ya, sampai bingung pemerintahnya karena virus corona ini, saudara. Sampai bingung mereka mau dimakamkan di mana karena susah. Ya. Negara Amerika yang superpower sekalipun, ya, sekarang mencatat, ya, mereka adalah negara dengan pengidap ataupun positif corona yang terbanyak di dunia. Saya tidak tahu jelas angkanya berapa, kurang lebih 14.000 atau 15.000 sekitar itu. Ya. Semua orang ketakutan, presiden ketakutan, raja ketakutan, panglima ketakutan, para menteri ketakutan semua. Semua panik, ya, apalagi rakyat jelata. Semua kita dilanda ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, saudara, apa sesungguhnya yang terjadi saat ini? Ya, kita harus mengerti apa yang terjadi. Mari kita buka di dalam Lukas 21, ya, Lukas 21 ayat 11, 26 dan 28. Baik, kita akan buka di dalam Lukas 21 ayat 11, ayat 26 dan 28. Ya, ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita buka di dalam ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, apa sesungguhnya yang terjadi saat ini? Yang pertama ingin saya katakan bahwa waktunya sudah dekat. Mari sama-sama katakan, waktunya sudah dekat. Masa kesusahan besar itu hampir tiba, sehingga apa?
Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput mempelainya, untuk meluputkan kita dari kesusahan yang besar hari yang akan terjadi. Nah, pada ayat yang 29, saudara, dikatakan perhatikanlah pohon ara. Ya, pohon apapun juga kita boleh perhatikan. Ya, apabila pohon itu bertunas, artinya musim panas itu sudah dekat. Ya, kalau kita balik misalnya kita melihat awan berkumpul, kita melihat awan yang gelap, ya, mendung, artinya apa? Artinya sebentar lagi akan hujan. Ya, demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Kalau kita melihat tanda-tanda mulai digenapi, banyak goncangan-goncangan yang terjadi, banyak kelaparan, wabah penyakit merajalela. Apa artinya? Waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ya, ayat yang ke-34, saudara, di dalam Lukas tadi, ayat Lukas 21, janganlah kita syarat dengan pesta pora, kemabukan, ya, urusan-urusan dunia. Tetapi mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya pada hari Tuhan, ya, tidak menjadi jerat dikatakan bagi kita. Ya, hidup bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana, penuh dengan Roh Kudus. Ketika Tuhannya datang, ya, dia kedapatan siap sedia. Ya, api menyala-nyala. Ya. Hidup di dalam pertobatan. Ya. Hari-hari banyak orang yang dikuburkan secara massal. Ya. 500 orang dikuburkan, ribuan orang dikuburkan secara massal. Ya, tetapi apa yang Tuhan ingin saudara hari-hari ini? Yang Tuhan ingin bukan hanya penguburan massal, tetapi pertobatan massal. Ada amin? Tuhan ingin pertobatan massal. Makanya kita bisa melihat di televisi, di Spanyol orang berdiri di jalan-jalan, mereka bersujud di jalan-jalan. Kenapa? Mereka memohon pengampunan daripada Tuhan. Di Brasil orang berkumpul di jalan-jalan, mereka memohon pengampunan dari Tuhan. Di Italia semua orang berkumpul, mereka memohon pengampunan dari Tuhan. Di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Di mana-mana orang bertobat. Ya. Ini saatnya saudara. Kita tidak lagi main-main, tapi kita mau sungguh-sungguh hadapan Tuhan. Ya. Apa yang lagi seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Hiduplah seolah-olah besok adalah hari yang terakhir bagi kita. Kalau besok itu hari yang terakhir, saya percaya engkau akan menyiapkan hidupmu. Ya. Engkau akan selalu siap sedia. Ya. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan. Tetapi sebagai orang yang bijaksana, kita terus menyiapkan hidup kita seolah-olah besok adalah hari yang terakhir. Ya, sehingga apa? Sehingga kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita percaya janji Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur katakan begini, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Percaya janji Tuhan, seperti Daud. Dia melangkah dengan iman. Ya, engkau datang dengan lembing pedang tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Ya, melangkah dengan iman. Ya, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya. Menjelang saudara apa? Waktu Tuhan yang sudah sangat dekat. Ya, tidak ada waktu lagi kita untuk main-main saudara. Tapi kita hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, yang ingin saya katakan, ya, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini? Yang kedua, hari-hari ini banyak orang yang takut akan mati. Yang jadi permasalahan manusia saat ini bukanlah virus corona. Bukan. Ya, saya ulangi. Yang menjadi permasalahan besar manusia saat ini bukan virus corona, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan dunia saat ini bahwa apa? Semua orang takut mati.
Siapa di sini takut mati? Ya, pelayan-pelayan Tuhan takut mati? Saudara, mungkin pemirsa di rumah, saudara takut mati? Coba kita jujur di hadapan Tuhan. Presiden Jokowi berkata seperti ini, yang positif corona itu ya 94% sembuh. Ya, Presiden Jokowi berkata begitu. 94% sembuh. Yang meninggal 6%. Dan 6% itu meninggal juga bukan semata-mata corona, tetapi memang sudah ada penyakit bawaan. Misalnya diabetes lah, hipertensi, dan sebagainya jantung. Ya. Karena penyakit bawaan, jadi bukan corona. Ya. Orang yang mati karena rokok lebih besar daripada orang yang mati karena corona. Tetapi hari-hari ini orang begitu takut dengan corona. Sehingga apa? Hari-hari ini orang mulai panik. Ya. Bukan takut coronanya masalahnya saudara. Masalah besarnya apa? Orang takut mati. Ketika kita takut, ketika kita cemas, maka saudara secara medis saudara, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon yang merugikan kesehatan kita. Ya. Sehingga apa? Kalau engkau sering cemas, maka engkau sering takut, maka engkau cepat mati. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 26. Ya. Ya, dalam ayat 26 dikatakan begini, orang akan mati ketakutan karena apa? Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi orang mati bukan karena corona, tetapi karena ketakutan, karena kecemasan. Ya, sehingga apa? Tubuhnya itu semakin hari semakin lemah. Disitulah ya mulai penyakit itu masuk, penyakit itu menggerogoti sehingga apa? Dia terkena penyakit corona. Ya. Orang yang dikuasai ketakutan tidak memiliki kekuatan, lemah tidak berjaya. Ya. Tentara Israel ketika mereka dikuasai ketakutan, ya, mereka lemah, ya, mereka tidak berani berperang, maju berperang. Ya, bagaimana mungkin mereka menjadi pemenang? Kenapa? Karena dikuasai oleh ketakutan. Kalah sebelum berperang. Nah pertanyaannya saudara, ya kenapa banyak orang Kristen takut mati? Ya. Kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen takut mati? Jawaban singkatnya, saudara, karena belum siap. Ya. Sama seperti halnya 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ketika tuannya datang, 5 gadis bodoh ini tidak siap. Karena apa? Karena apinya sudah mati. Dia terlelap, dia terbuai dengan apa yang ada di dunia ini. Api rohaninya padam. Ya. Sama sepertinya perumpamaan tentang perjamuan kain. Perjamuan pernikahan. Semua orang datang di dalam undangan. Semua memakai baju pesta. Memakai baju yang terbaik, tiba-tiba ada yang datang memakai baju compang-camping, memakai baju gombal. Ketika raja masuk, ia bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat satu orang tidak memakai pakaian pesta. Ya. Kenapa orang belum siap mati? Kenapa orang takut mati? Karena belum siap. Sebenarnya kalau kita sudah siap mati, maka kita tidak akan takut mati, saudara. Ya. Sama seperti halnya Rasul Paulus berkata apa? Sebab mati itu adalah keuntungan. Ya. Mati adalah keuntungan. Ya, apa yang membedakan? Saudara, semua kita akan mati. Yang membedakan apa? Ada yang dipanggil rame-rame. Ya hari-hari ini banyak dipanggil rame-rame karena apa? Virus corona. Ada yang dipanggil sendiri-sendiri. Ya, saudara mau rame-rame apa mau sendiri-sendiri? Ya, ya tergantung Tuhan. Ya,
saudara. Tapi semua saya mau katakan semua itu karena apa? Karena kedaulatan Tuhan. Yang mati kena virus corona ribuan saat ini. Kenapa? Karena memang sudah waktunya mati. Sudah waktunya. Kata kuncinya karena sudah waktunya. Kalau belum waktunya nggak akan mati, saudara. Ya. Saya punya teman, ya, naik pesawat jatuh. Semua penumpang, bukan semua, hampir semua penumpangnya mati, hanya 2 orang selamat. Ya, pesawat jatuh, ya bersyukur nggak selamat. 1 orang selamat, anak kecil. Dan 1 adalah teman saya, selamat. Yang semuanya terbakar semua, meninggal. Kenapa nggak mati? Karena belum waktunya Tuhan. Ya. Saudara yang mungkin yang menonton di rumah, coba tanya kepada pribadimu sendiri. Divonis 4 bulan, 4 bulan lagi hidup. Tapi karena belum waktunya Tuhan, ya, dia boleh lalui 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dia masih hidup dan sekarang sehat. Karena apa? Belum waktunya Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau saudara, biarpun umur kita 100 tahun, saudara, kita mau minta mati, kalau belum waktunya Tuhan ya, kita belum bisa, saudara. Itu adalah waktunya Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, biarlah kebenaran pada pagi hari ini bisa membebaskan kita dari ketakutan. Kata kuncinya di sini, saudara, kita mengalahkan ketakutan adalah apa? Kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita melangkah dengan iman. Bersama dengan Yesus, ya dikatakan firman Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang para pemain musik maju ke depan, kita akan naikkan suatu pujian. Haleluya. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Dia adalah kekuatan bagi kita. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita didatang dalam hadirat Tuhan, ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Hari ini saya rindu kepada saudara. Mungkin kau merasakan ketakutan hari-hari ini. Ketakutan akan virus corona. Dengar baik saudara, Tuhan tidak memberikan roh kita ketakutan. Tuhan memberikan roh kita damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Mungkin kau berkata, saya takut mati. Pagi hari ini saya mau katakan, kalau belum waktunya, engkau tidak akan mati. Ya, tapi sebagai orang percaya, mari kita hidup bijaksana hari-hari ini, hidup semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan, melangkah maju di dalam Tuhan, hidup bijaksana, fokus dengan panggilan dengan Tuhan. Mungkin kau berkata, hari-hari ini engkau mengalami kesulitan dalam pekerjaan, engkau takut miskin, engkau takut usahamu bangkrut,
engkau khawatir dengan apa yang terjadi. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Kerajaan Allah bukan soal makanan. Kerajaan Allah bukanlah soal minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, masa depan di dalam Kristus Yesus dan sukacita. Haleluya. Tuhan tahu engkau membutuhkan makan. Tuhan tahu engkau membutuhkan beras. Tuhan tahu engkau membutuhkan uang. Tapi dengan baik firman Tuhan, kalau Tuhan sanggup mendandani bunga-bunga di ladang, kalau Tuhan sanggup memelihara burung-burung di udara, apatah lagi kita saudara sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Yesaya katakan, janganlah takut sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Jika engkau merasakan takut hari-hari ini, saudara, mari taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa bagimu pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, hamba-Mu terbatas di dalam pengertian, di dalam kata-kata Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu terus bergerak Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Membangkitkan kembali iman percaya kami, memberikan kami kekuatan. Khususnya hari-hari ini Tuhan, di mana kami dunia ini sedang dilanda oleh ketakutan. Banyak dari kami takut Tuhan dengan virus yang ada sekarang ini Tuhan. Banyak yang dari kami Tuhan takut akan mati. Banyak dari kami takut Tuhan kami tidak makan. Kami takut Tuhan usaha-usaha kami bangkrut. Banyak dari kami khawatir Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Lepaskan kami dari roh-roh ketakutan Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan melangkah bersama-Mu Tuhan. Dan kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan Tuhan. Kami boleh mengalahkan rasa ketakutan yang ada dalam diri kami Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan dan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, melangkah dengan iman, dan kami terus percaya Tuhan akan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebenaran firman-Mu, memberkati semua kami, dan juga Tuhan jemaat-Mu yang saat ini menonton di rumah lewat streaming Tuhan pada pagi hari. Doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu sebentar kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan. Nanti persilakan hambanya Ibu Pendeta Esther untuk memimpin kita di dalam perjamuan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci untuk tampil ke depan. Bukan dengan orang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan suci, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah. oleh segenap kasih Sebelum Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. dan Layakan kami pengorbananmu. bersekutu dengan Telah mati dan Terima kasih, tinggalkan berkati roti dan anggur. cara Kami akan terima. hidupku yang lama. Sehingga oh Tuhan Yesus, Semuanya kekuatan yang baru dalam kehidupan sia-sia, ampuni dan layakan kami tak Tuhan. berarti Baik, oh Tuhan, haleluya,
tidak menjadi berkat yang akan membawa kami lebih lagi Tuhan mencintai Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima roti dan anggur dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu bagi kami Tuhan. Dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan Kalau semua sudah mendapatkan hidupku yang roti dan anggur, lama. Semuanya sia-sia angkat lebih tinggi tak dari berarti cawan di tangan lagi. dan bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah Sebelum kita makan dan minum Yang roti yang adalah Kau tubuh Kristus ingini. dan anggur yang adalah darahnya sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami minum dan makan, ampuni kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Sehingga oh Tuhan, roti dan anggur ini yang tubuh dan darah-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan baru bagi kami untuk memberikan kami kekuatan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya. Haleluya. Pindahkan cawan ke tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala. Tangan kiri letakkan di dada. Angkat hatimu mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan
yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara bersyukur kepada Tuhan. Dia yang membebaskan hidup kita. Kau mati bagi kami. Dia memberikan kita harapan. Memberikan kita kemenangan. Terima kasih Bapa. Kau mengangkat setiap dosa kami. Haleluya Tuhan. Engkau rela mati untuk kami. Engkau berikan seluruh hidup untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Haleluya. Engkaulah Glory Tuhan. haleluya Yesus. Juru selamat kami. Glory haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru. Kami diberikan semangat yang baru. Kami diberikan Tuhan kemenangan dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapak istimewa saat-saat ini Tuhan. Kami dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Tapi kami percaya Engkau sudah melengkapi kami dengan kekuatan dan kemenangan Tuhan. Amin. Melalui tubuh dan darah-Mu. Amin. Sehingga kami akan kuat menghadapi Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak berjalan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan mereka dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Amin. Tapi Engkau datang dengan Roh Kudus-Mu Amin. Tuhan. Melengkapi setiap kehidupan kami. Engkau datang dengan kuasa-Mu Tuhan. Memberikan damai dan sukacita. Ketenangan di dalam kehidupan kami. Hingga kami dapat menghadapi, dapat Tuhan mengalahkan semua ketakutan kami. Dan kami memuji Engkau, karena Engkau lah Allah kami, Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau semuanya dalam kesulitan, Engkau tetap memberikan kami kemenangan. Menghadapi virus yang saat ini Tuhan, yang menjadi momok bagi kami seluruh dunia. Tapi kami percaya, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan Engkau juga menghancurkan kepada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berdiam diri. Walau semuanya Tuhan menakutkan. Walau semuanya Tuhan seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi di dalam Engkau Tuhan harapan kami pasti. Karena Engkau mati dan bangkit kembali. Amin. Mengalahkan kematian. Dan memberikan kami hidup. Memberikan kami sukacita. Memberikan kami semuanya kebahagiaan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Tapi itu saat ini Tuhan hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Engkau lengkapi dengan kuasa dan kekuatan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka Tuhan tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Mereka tetap Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan menghantui pikiran mereka. Tetapi biarlah Roh-Mu yang berkuasa penuh di dalam kehidupan setiap kami. Hingga kami boleh Tuhan tetap percaya kepadamu Tuhan. Amin, Tuhan. Tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau akan tetap bersama-sama kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuatkan mereka yang lemah, yang sakit sembuhkan, yang Tuhan ya dalam kebimbangan, berikan keyakinan Tuhan. Bahkan Tuhan dalam kekhawatiran, berikan Tuhan haleluya kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ada kuasa-kuasa yang ingin membawa kami mundur jauh daripadamu Tuhan. Yaitu roh-roh yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tapi saat ini kami sehati, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan Yes. bercurah di dalam kehidupan Yes, setiap haleluya. anak-anakmu. Di seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Kami Tuhan, kami dengan kuasa kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah mereka yang di rumah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Haleluya. nama Yesus. Lindungi tempat ini Tuhan. Lindungi anak-anak
kali mundur daripada-Mu. Tapi saat ini Tuhan kami percaya Roh-Mu menarik setiap anak-anak mendekat dan mendekat kepada-Mu Tuhan. Sehingga Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Dan oh Tuhan, banyak lagi orang yang akan datang kepada-Mu dan syukur dan memuliakan Engkau. Percaya bahwa ada Allah yang menolong kami. Bukan dunia, bukan manusia, tapi Allah yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini Engkau, oh Tuhan Yesus, haleluya, memulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan mendengarkan doa berkat. Haleluya, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat sebelum kita tinggalkan tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ada di rumah dimanapun mereka berada. Engkau ada bersama dengan mereka. Tolong Tuhan, haleluya. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, ada di rumah masing-masing Tuhan. Pada saat kami akan, oh Tuhan Yesus, haleluya, mengadakan ibadah Tuhan, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu, berikan kekuatan dan semuanya, oh Tuhan, mau mengikuti jam-jam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang tidak mengerti berikan pengertian, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami di sepanjang ibadah kami saat ini Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Haleluya. Bahkan yang ada di rumah, Tuhan Engkau jamah mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat daripada Dia. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan, oh Tuhan, kembali ke tempat kami masing-masing. Bahkan kami beraktivitas sebentar Tuhan. Haleluya. Dimanapun anak-anak berada saat ini Tuhan, Engkau, oh Tuhan Yesus, haleluya, tolong dan jamah mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi itu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Tuhan membuat Engkau naik. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menjaga Engkau. Tuhan memelihara Engkau di mana Engkau berada. Tapi itu terimalah seluruh berkat ini. Haleluya. Itu berkat kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera, perlindungan daripada Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kita, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan sukacita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat Paskah. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik. Dan Paskah kali ini membawa lebih sukacita lagi walaupun keadaan kita seperti ini. Tapi itu tidak mengurangi bahwa kita akan menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang putus asa. Tapi melalui Paskah ingat kematian Tuhan untuk kemenangan kita. Jadi biarlah di Paskah ini kita semakin giat dan semakin berharap kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin tekun mencari Tuhan. Ya, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan takut dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih di atas dari segala-galanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan, saya dan rekan-rekan hamba Tuhan semua pelayan mengucapkan selamat Paskah buat seluruh jemaat Tuhan GBI Curug. Tuhan Yesus memberkati.